Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada tanggal 18 Agustus, yaitu hari Rabu 2021. Pagi ini saya akan membaca dari firman Tuhan, Injil Lukas pasal 10, ayat 38 hingga ayat yang ke-42 tentang dua orang wanita, Maria dan Marta. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan, kita menjumpai suatu kisah dua orang bersaudara yang sama-sama menyambut Yesus dalam rumahnya. Dan begitu luar biasa penyambutan mereka. Dalam penyambutan itu ada komplain bahwa Marta merasa melayani seorang diri tanpa ada yang membantu dia. Karena dia melihat saudaranya hanya duduk dengar apa yang Yesus katakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran dari kehidupan kita sebagai orang percaya, yang mana kita punya iman kepada Tuhan, yang seringkali iman kita itu tidak aktif untuk menentukan pilihan-pilihan yang baik dari langkah-langkah yang kita harus jalani. Tidak salah melayani Yesus seperti Marta. Hal itu tidak dilarang dan itu juga baik. Namun Yesus katakan ada hal yang lebih baik dari apa yang baik yang diungkapkan oleh Marta. Sebab itu dikatakan dia memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Nah, ini adalah bagian yang terbaik karena iman yang hidup dengan benar dalam kehidupannya. Bukan berarti kalau kita memilih yang tidak baik, kita tidak punya iman. Kita punya iman. Tapi ketika iman itu bekerja lebih aktif dalam diri kita, maka kita mampu mengambil pilihan-pilihan yang baik. Contoh, Abraham dan Lot. Lot memilih daerah Sodom dan Gomora. Dan Sodom dan Gomora itu dilihat seperti taman Tuhan. Siapa yang bilang Lot tidak takut Tuhan? Siapa yang bilang Lot tidak percaya Tuhan? Abraham, dia melihat kenyataan bahwa pilihan yang diambil oleh Lot itu pilihan yang baik. Tapi Abraham tidak terganggu dengan pilihan yang menurut kasat mata itu terbaik. Dan apa yang terjadi? Justru yang dipilih Lot tidak berguna untuk Lot sendiri. Lot memilih Sodom dan Gomora, dan kita tahu tidak ada satupun dari hasil jerih lelahnya di Sodom dan Gomora yang dia dapat. Dia kehilangan istri di sana.
karena imannya tidak mampu melihat pilihan yang baik. Demikian juga dengan Maria dan Marta. Dua orang wanita tinggal serumah, tetapi pilihan iman mereka berbeda. Marta memilih yang bisa hilang seketika, tetapi yang dipilih oleh Maria adalah yang terbaik yang tidak bisa diambil daripada Maria. Nah, sebab itu sebagai orang percaya, iman perlu dikembangkan dalam diri kita supaya kita dapat memilih tempat yang terbaik bagi kita di zaman yang buruk ini. Kita bisa memilih pilihan-pilihan yang tepat di tengah banyak godaan cobaan yang sedang merintangi perjalanan iman kita. Kita tidak terbawa oleh kondisi yang ada, tapi kita bisa mengambil langkah yang tepat karena iman kita aktif hidup dan bertumbuh dalam diri kita. Sebab itu pilihan-pilihan ini hanya bisa terjadi jika iman kita benar-benar aktif dan hidup di dalam diri kita. Kita melihat Maria memilih makanan yang terbaik. Marta memiliki makanan yang sementara. Tapi Maria memiliki makanan yang terbaik yang membawa dia sampai kepada kehidupan yang kekal. Dia mendengarkan firman Allah. Itu makanan jiwa dan rohnya yang akan membawa dia sampai kepada kehidupan yang kekal. Makanan yang sementara, makanan jasmani kita hanya pakai untuk hari ini. Maaf bicara besok kita buang dia di jamban. Tapi makanan yang tidak akan pernah bisa diambil dan tidak akan pernah tinggalkan kehidupan kita, yaitu makanan rohani yang ada dan yang terbaik buat kita. Sebab itu milikilah iman yang aktif sehingga engkau bisa memilih yang baik. Tidak salah engkau memilih makanan biasa, karena itu cuma menurut kadar imanmu yang dangkal dan hanya untuk sementara. Tetapi ketika iman kita bertumbuh, maka kita bisa melihat pilihan-pilihan yang menurut kasat mata, pilihan itu terbaik menurut Lot. Tapi itu bukan pilihan yang menguntungkan dia, tapi dia kehilangan segalanya. Hal yang berikut yang dimiliki oleh Maria adalah pilihan yang sebenarnya wajib untuk kita. Pilihan yang diambil oleh Maria adalah pilihan wajib. Karena jelas Alkitab katakan, langit dan bumi akan lenyap. Apa yang kita mau pilih? Kalau kita memilih yang ada di bumi ini, semua akan lenyap. Tapi firman Tuhan itu tinggal kekal. Nah, oleh sebab itu memang waktu kita hanya sementara di dunia. Kita tidak akan tinggal selama-lamanya di dunia. Tapi sementara kita hidup di dunia dan waktu yang singkat itu, milikilah makanan-makanan yang kekal. Milikilah persiapan makanan yang terbaik untuk hidup yang kekal. Karena itu dalam bahagian lain Alkitab katakan, ibadah itu berguna. Bukan hanya untuk hidup sekarang ini, tapi untuk hidup yang akan datang. Dalam ibadah kita menikmati firman Tuhan, kita menikmati perkataan Tuhan. Dan itulah makanan yang berguna untuk hidup yang akan datang. Sebab itu Yesus katakan yang dipilih oleh Maria adalah pilihan yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya, karena itu bekalnya. Oleh sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus perhatikan pilihan-pilihan yang kita harus ambil. Biarlah pilihan-pilihan yang terbaik. Bukan pilihan yang hanya sementara, kelihatan senang sementara, tapi kemudian menderita untuk selama-lamanya. Sebab itu mari, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, milikilah iman yang bertumbuh, supaya di tengah pertumbuhan itu, sekalipun ada banyak tawaran, pilihan kita pastilah yang terbaik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.
Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi ini kami mendapatkan teladan dari seorang Maria yang memilih yang terbaik dan yang memilih apa yang tidak dapat diambil daripadanya. Sebab itu tolong kami, ampuni segala kekurangan kelemahan kami yang selalu memilih yang tidak bertahan lama. Ambil dan memilih hal-hal yang bisa diambil daripada kami. Sebab itu Tuhan, tolong pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya dalam perjalanan kehidupan ini, di tengah-tengah tawaran, di tengah banyaknya pilihan-pilihan yang disodorkan oleh keadaan zaman ini, kami tidak salah memilih, tapi biarlah kami selalu memilih yang terbaik, yang Kau mau sediakan bagi kehidupan kami. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya dalam perjalanan kehidupan ini, kami boleh selalu mengambil pilihan-pilihan yang tepat seperti Maria, sehingga itulah yang akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini, sebab itu biarlah dari terbitnya matahari hingga terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita, dan mohon perhatian. Hari ini adalah ibadah pelwap, dimulai pada jam 4 sore. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui YouTube channel dan Facebook page. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.